Membangun itu kan butuh biaya. Nah, apa yang akan Pak Wakil lakukan? Sekarang begini Pak, kalau kita memang memimpin itu dengan hati, saya kira di mana-mana selalu kita jangan main-main dengan pi proyek, ya kan? Iya. Jangan main-main dengan pi lelang jabatan, dan istri jangan ikut-ikut campur ngurusin pemerintahan kan, ngurusin nak mendirikan camat, ngangkat lurah, dan jangan narkoba. Itu prinsip dalam kepemimpinan kalau mau bagus. Membuat program yang betul-betul efisien dan efektif, yang benar-benar berguna. Kalau yang tak berguna, tak usah kita buat. Kalau yang namanya flyover itu utang. Oh, utang itu utang dong. Kan dulu kan buat flyover 3 utang. Pemimpin itu harus berpikir menggunakan dana itu secara efisien dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun jumpa lagi bersama saya Wira Hadi Kusuma dalam program Wira Corner. Kali ini program Wira Corner sudah kembali kedatangan tamu. Kita sebenarnya mengundang Bapak Yusuf Kohar, yang memang kita sudah tahu sosok beliau banyak dikenal publik Lampung, terutama Bandar Lampung. Sosok pengusaha yang beralih ke birokrasi, ke politik, dan saat ini beliau juga seperti kita tahu sudah mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandar Lampung, dan kiprahnya juga di kota Bandar Lampung seperti kita tahu sering juga mengunjungi warga kota Bandar Lampung, baik di kelurahan ataupun di kampung-kampung yang ada di Bandar Lampung, untuk mengetahui program-program dari kota Bandar Lampung, ataukah memang berjalan dengan baik atau tidak. Nah, saat ini di studio kami sudah kedatangan Pak Yusuf Kohar untuk kita kaji lebih jauh ini dari niatannya sebagai calon wali kota, bagaimana dia selama ini sebagai wakil wali kota, yang memang nanti Februari insya Allah akan habis. Selamat datang Pak Yusuf Kohar di studio Rilis Lampung. Apa kabar, sehat? Sehat, Wakil, Pak. sehat Pak Wakil. Iya, seperti yang saya singgung tadi Pak Wakil mengenai Pak Yusuf, mengenai ini apa kiprah Pak Wakil di kota Bandar Lampung. Jadi kan sudah terdengar memang di telinga masyarakat lah ada kedisharmonisasi hubungan Pak Wakil dengan Pak Wali Kota. Nah, sebenarnya yang terjadi itu apa sih Pak Wakil? Karena kan kita harus juga menginformasikan ke masyarakat. Karena yang membuat salut saya pun, Pak Wakil tetap melakukan kerja-kerja di masyarakat, tetap turun meskipun saya tidak tahu apakah itu memakai anggaran pribadi atau anggaran pemerintah, tetap menemui warga, tetap melihat aktivitas di masyarakat seperti apa, aktivitas kinerja aparatnya Pak Wakil di bawah seperti apa. Nah, sebenarnya yang terjadi ini seperti apa nih Pak Wakil di tubuh Pemkot Bandar Lampung ini Pak Wakil? Jadi sebenarnya Pak Wira, yang namanya wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, itu kan satu badan. Makanya dia dilantik sama-sama kan, disumpah sama-sama, semua ada yang nyebutkan kepala daerah, ada yang nyebutkan wakil kepala daerah. Dan itu pun sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pasal 66 kan. Wakil itu membantu wali kota, membantu bupati, membantu gubernur. Tapi bidangnya kan sudah ada job description-nya. Memimpin, mengkoordinasikan perangkat daerah. Jadi kalau sudah memimpin, mengkoordinasikan perangkat daerah, berarti dinas dan badan itu dikoordinasikan oleh wakil wali kota sebelum ke
yang namanya wali kota atau bupati atau gubernur. Jadi dia punya job description sendiri, terutama terus di bidang pengawasan, ya kan? Terus mengkoordinasikan perangkat daerah dari tingkat kecamatan sampai ke kelurahan. Kan sudah jelas melaporkan segala sesuatu ke yang namanya kepala daerah, terus bertanggung jawab pada kepala daerah. Kan itu jelas. Jadi wakil itu tidak bisa dikatakan ban serep. Dia secara otomatis harus ada job description sendiri. Seperti contoh kalau kita di perusahaan kan ada wakil direktur, ada direktur kan. Nah, jelas direktur kan mengamankan posisi direktur dulu sebelum ke direktur. Begitupun wakil kan, misalnya sudah dibuat oleh anak buah, dikoreksi oleh kepala bidang. Kepala bidang mengoreksi, memberikan arahan dan sebagainya. Akhirnya dikoreksi juga oleh kepala dinas. Kepala dinas koreksi, masuk ke asisten masing-masing untuk mengoreksi kan, ya, sesuai dengan bidang di bawah asisten kan. Nah setelah itu dia masuk lagi ke apa nama itu, ke ini sekda. Nah setelah sekda kan masih ada lagi masuk juga dokumen itu ke wakil wali kota sebelum ke wali kota. Jadi kalau misalnya kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak soulmate, kepala daerahnya merasa diri dia paling berkuasa, yang rugi itu kan rakyat. Rakyat tuh rugi, makanya jangan pilih calon pemimpin yang terlalu arogan kan, yang tidak bisa memberdayakan wakilnya atau memanfaatkan wakilnya. Mesti harus soulmate supaya dalam merencanakan pembangunan, melaksanakan maupun mengontrolnya lebih sempurna. Sejak kapan itu Pak Wakil mulai kan? Ya kalau saya sudah dari awal, Pak. Oh dari awal. Jadi dari awal itu tidak ada dokumen satupun yang masuk ke meja saya. Tidak ada satupun yang namanya kepala dinas mengkoordinasikan ke ruangan saya. Tidak ada camat lurah berkoordinasi dengan wakil wali kota. Nah kalau di tempat lain kan sudah diatur. Oh ini cukup selesai dengan sekda. Nanti ini cukup wakil, yang selesai wakil ya wakil. Nanti oh ini harus kepala daerah kan. Itu kan seperti itu. Itu kan sudah ini. Kenapa ditunjuk ada wakil kan sesuai dengan undang-undang. Karena wali kota kan tidak punya kemampuan sempurna kan. Pasti ada kekurangannya, makanya perlu ada dibantu oleh wakil. Jadi kita punya konsep lah. Kalau kita jadi wali kota atau kepala daerah, wakil itu kita berdayakan lah. Kita tanya, kita minta saran pendapat, paling tidak sama-sama kita merumuskan kebijaksanaannya kan, membuat strategi dan upaya sama-sama lah. Tidak ada pembagian tugas saat itu di awal. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Komitmen dalam hal untuk ketika. Iya tidak perlu komitmen sebenarnya. Itu sudah undang-undang kok. Ada wakil pasti harus jalan. Masa nggak komitmen harus begini? Sudah jelas. Yang top manajemen yang bertanggung jawab itu adalah kepala daerah. Tapi kepala daerah kan tidak bisa dia sekendak dia sendiri. Kan ada wakilnya kan. Tidak jadi kepala daerah kalau tidak ada wakil. Nah, tidak bisa dilantik kalau tidak ada wakil. Itu kan itu. Nah, fenomena ini kan terjadi tidak hanya di masa Pak Wakil, sebelumnya juga terjadi dan beberapa daerah pun terjadi. Ada. Sebenarnya apa sih ini Pak Wakil kalau menurut Pak Wakil? Tergantung ego daripada kepemimpinan seseorang itu saja. Oh, bukan karena ada regulasi nggak ada kok, nggak ada regulasi. Regulasinya sudah mengatur. Sudah ngatur kok, sudah jelas ada pasal 66 tugas wakil wali kota. Kan itu membantu wali kota. Tinggal wali kotanya sendiri. Ada membagi tugas apa enggak? Ada pelimpahan wewenang atau tidak kan? Organisasi yang baik itu kan sudah jelas Pak. Ada pemisahan fungsi, ada pelimpahan wewenang, ada pegawai yang kapabel dan praktek-prakteknya sehat. Maksudnya tuh sistem aturan yang sudah dibuat dijalankan, tidak boleh dilanggar. Jadi sebenarnya ini kembali ke kepemimpinan. Ke individu, gaya kepemimpinan masing-masing. Iya. Seperti di tulang bawang ya Pak Wakil. Ada. Gaya kepemimpinan masing-masing. Ngapa kita kalau enggak kita rusak pasangan, kalau kita nggak bermusuhan kan itu. Nah, Pak Wakil, kan meskipun diperlakukan seperti itu cerita Bapak tadi, tapi Pak Wakil tetap
saya melihat di media massa kan, di media sosial Pak Wakil kan sangat aktif juga di media sosial melaporkan kinerja Pak Wakil, bahwa Pak Wakil sering berkunjung, paling tidak sehari itu pasti berkunjung ke masyarakat. Tidak hanya saat menjelang pemilihan wali kota saja. Saya bersaksi bahwa Pak Wakil memang melakukan itu sebelum jauh-jauh sebelum Pilwakot gitu. Nah, itu pakai anggaran siapa tuh Pak Wakil? Ya, anggaran kita sendiri, inisiatif kita sendiri. Oh, karena kita kan sudah tidak dianggap ada wakil kan. Oh. Nah, sedangkan kita kan sudah jelas-jelas disumpah. Iya. Menandatangani fakta integritas kan. Nah, saya kan sudah digaji. Ada fasilitas negara yang sudah diberikan kepada saya kan, minimal gaji, mobil, ya kan? Terus fasilitas yang lainnya, termasuk baju seragam, termasuk semua yang menjamu dan sebagainya. Ya kalau saya duduk-duduk aja ngapain? Kalau saya di kantor tidak ada pekerjaan yang saya harus selesaikan, tidak ada dokumen yang harus saya periksa kan? Ya sudah, saya ambil aja, biarkanlah dokumen atau administrasinya dipegang oleh wali kota kan. Tapi kan saya kan bisa kunjungan ke sekolahan, ke dinas, ke badan, ke puskesmas, terus ke camat lurah, ke rumah sakit, yang mana-mana yang bisa ini kan saya kan bisa memberikan saran pendapat, memberikan wawasan, terus memberikan inovasi dan kreativitas, atau mungkin perbaikan kritikan terutama dalam hal kebersihan kan. Jadi masalah inovasi dan kreativitas kan. Nah, yang cukup merespon saya yaitu sekolahan. Itu sangat merespon sekolahan itu kan. Tadi kan masalah pendidikan, masalah apa, guru-guru kan respon. Terus puskesmas. Sangat respon karena dia kan harus ada agritasi kan. Jadi kalau dia tidak ada agritasi kan tidak memberikan perbaikan, inovasi kan, puskesmasnya kan tidak lolos dalam hal agritasinya kan. Ini kan ada, jadi dengan saran pendapat kita, kebersihan ya kan, WC harus bersih, pelayanan harus bagus, terus puskesmasnya harus ada perubahan-perubahan. Nah, itu kan pasti diikutin. Nah, yang camat lurah ya enggak. Camat lurah ini kan hanya jadi tim sukses saja kan. Mestinya camat lurah itu ngurusi rakyatnya kan. Camat lurah, RT lingkungan ngurusi rakyatnya kan. Jadi kalau misalnya ada data PKH, data Rastra belum masuk, nah dia tugasnya masukin kan. Tidak boleh jadi tim sukses ngurusin. Misalnya orang mau nyalon, nggak boleh, dia harus netral kan di situ kan. Jadi urusilah rakyatnya, karena camat lurah, lingkungan RT dan lingkungan itu punya wilayah dan punya masyarakatnya, punya orangnya. Nah, sementara yang namanya dinas badan hanya punya program. Nah, program ini kan harus nyatu antara dinas untuk peruntukannya di kecamatan dan kelurahan. Dia kan ada wilayahnya, ada orangnya yang harus perbaiki. Nah, ini kalau menurut saya, ya dengan adanya saya keliling-keliling, ya minimal ilmu wali kota ya saya kuasai juga. Kan itu Pak. Nah, kalau masyarakat respon baik juga dengan kehadiran Pak Wakil yang bagus. Malah masyarakat dengan adanya saya tidak punya kan foto-foto saya kan nggak ada kan. Foto di banner-banner di banner ya. Kalau di kantor kan ada gambar wali kota dan wakil wali kota. Kan di sekolah-sekolah juga ada juga kan. Tapi kalau di banner-banner saya kan nggak pernah ada gambar wakil. Selalu ada gambar ketua PKK kan. Jadi wali kota dengan ketua PKK. Tapi begitu saya masang banner, masyarakat banyak yang respect juga. Pak Yusuf, saya pasang di sini biar kami yang masang. Jadi dia respect juga kan. Kadang-kadang orang kan tidak kenal sama saya. Tapi kan kalau saya datang kunjungan kan lama-lama kenal juga. Itu aja. Nah, dalam kunjungan Pak Wakil tentu kan ada beberapa yang tidak bisa dieksekusi karena memang dalam hal pelaksanaannya mungkin kalau eksekusi masalah kebijaksanaan saya tidak sana. Karena kebijaksanaan itu kan sudah merupakan kewenangan daripada
wali kota, ya kan? Tapi kan saya bisa tidak eksekusi kan, memberikan saran pendapat, memberikan wawasan, ya itu kan sudah bagus kok itu, sama dengan dosen kita kan. Karena kan di masyarakat kan mungkin Pak Wakil tolong perbaiki gorong-gorong, tolong ini ya itu Pak Wakil langsung usulkan atau? Saya kasih tahu aja gorong-gorong sudah bagus, masa ini rusak atau apa, tapi kan tidak mungkin orang ngikutin saya kan, bijaksananya tetap bijaksana wali kota ya, silakan aja. Yang penting saya kan ngasih tahu kan harus gorong-gorong bersih kan, misalkan jaga kebersihan boleh kita ngomongin aja banyak jalan menuju Roma. Kita nasihati masyarakat, jaga kebersihan ya kan, terus pola makan sehat ya kan. Terus pola hidup sehat, apalagi pada saat zaman-zaman COVID ini kan enak kita nasihatin masyarakat kan selalu jaga yang namanya protokol kesehatan itu harus dijalankan kan dari piece to piece kita ketemu kan namanya pakai masker, cuci tangan, ya kan jaga jarak, terus kalau masuk rumah ya harus ganti baju kan, kan itu kan kita bisa nasihatin. Nah. Dari beberapa kali Pak Wakil diturun ke masyarakat itu, udah ratusan kali mungkin puluhan kali Pak Wakil juga turun ke masyarakat. Apa Pak Wakil yang kurang nih, yang harus kita rubah di? Yang pertama kali saya kalau seandainya saya jadi wali kota, saya harus memperbaiki data kependudukan. Karena data kependudukan kita kan belum sempurna, belum akurat ya. Kenapa itu? Masih banyak penduduk atau warga yang punya kakak masih kakak lama, kakak sebelum pemekaran ya. Sekarang kan kelurahan sudah dimekarkan, camat sudah dimekarkan, dia masih pegang kakak. Nah ini harus kita beresin dulu, ya kan? Emang apa itu implikasinya di dalam hal banyak gitu ya? Iya supaya dipermudah pembuatan kakak. Iya. Supaya orang berbondong-bondong dengan kesadarannya sendiri memperbaiki kakaknya supaya kakaknya akurat, baik alamatnya, baik jumlah orangnya, baik isi-isi pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Pokoknya data itu harus akurat per kakak. Nanti jumlah penduduk kan kalau sudah kakaknya akurat, jumlah penduduknya akurat juga kan. Itu jadi tidak ada yang double, tidak ada yang ini kan kita perbaikin. Kalau orangnya nggak ada kita coret, kita kurangin kan. Anaknya masih kuliah di luar kota, tidak ada, dia tidak minta surat pindah kan masih masuk karena ada anaknya. Kalau ponakannya sudah nggak ada lagi, ya coret aja kan. Jadi jumlah penduduk kita tuh bisa akurat. Inilah yang program yang bisa dimainkan untuk merancang program ke depan. Terus yang kedua yaitu data tentang kemiskinan. Jadi data kemiskinan itu data PKH dan data rasa itu harus kita kita cek and recheck kembali. Jadi betul-betul yang orang masuk keluarga PKH memang memenuhi syarat, dia memang keluarga PKH. Dia masuk keluarga rasa. Jadi PKH dan rasa akurat. Jadi kalau ada bantuan-bantuan sudah jelas. Oh dia masuk miskin, 90 tempel kan. Di rumah-rumah itu dia adalah keluarga PKH atau keluarga rasa. Itu yang harus perbaikin. Baru yang ketiga yaitu program pembangunan kita yang pertama adalah tentang banjir. Jadi normalisasi sungai, normalisasi saluran air ya. Itu atau membuat embung. Karena seperti di Kopri kan harus dibuat embung lagi kan. Di daerah Tanjung Seneng atau yang tidak masih banjir sangat luas harus kita berani membuat embung. Karena masalah kebanjiran. Terus kota ini harus bersih dong. Jadi kebersihan itu harus nomor satu yang harus. Kan selama ini kan kota kita kota kotor kok. Terbukti kita tidak mendapatkan adipura kan selama 10 tahun. Kalau kita 10 tahun mendapatkan kota bersih pasti kita mendapatkan adipura. Nah itu aja karena begitu hari hujan kan banjir. Seluruh saluran air kan berlimpah ke jalan semua kan, seperti di jalan Teguh Umar ya kan, terus di jalan Raden Intan kan, dekat stasiun itu kan tadi banjir kan di situ, terus di dekat Masterfish ke bawah ini kan banjir kan, tidak ngalir di saluran air, ngalir ke jalan karena tidak kuat ya, debitnya tinggi. Terus di jalan di Ponorogo kan, di dekat Marco Polo, simpang ruang Marco Polo itu ke bawah itu kan banjir kan, sampai ke bawah benar sampai ke Begalan Resto itu kan, karena saluran airnya tidak berfungsi kan itu. Terus di daerah-daerah mungkin di
Sultan Agung dekat radar lagi kan banjir kan dekat Iya. radar, terus di dekat rumahnya Pak Arinal Gubernur kan banjir Iya. juga. Nah, itu Iya. kan harus kita perbaiki. Terus di daerah Sukarame, di daerah Tanjung Seneng itu kan banjir semua. Iya. Nah, kita harus perbaiki. Termasuk di Jalan Kartini, kan Iya. termasuk di jalan depan Rumah Sakit Umum. Bagaimana kita caranya untuk di situ tidak banjir kan, itu aja. Bentuknya dalam normalisasi. Iya, normalisasi sungai, kan, Iya. normalisasi saluran air. Iya. Jalan kita itu harus kita buat jelas, Pak. Nah, seperti jalan Toko Umar, jalan Jenderal Pagar Alam. Iya. Sudah waktunya jalan itu kita besarkan kan ke kiri dan ke kanan. Mhm. Dengan syarat ada saluran air yang memenuhi syarat ya, debit air menampung debit air yang cukup. Iya. Terus ada trotoarnya, terus ada penghijauannya atau yang namanya tamannya kan. Iya. Terus ada lampu jalannya. Iya. Setiap jalan harus seperti itu targetnya, terutama jalan protokol ya, jalan Tuku Umat, jalan Jenderal Pagar Alam, jalan Raden Intan, jalan Kartini, jalan Ayani, targetnya kan seperti itu. Terus jalan Diponegoro dibesarkan, itu harus dibesarkan. Jalan Sudirman sampai ke Geruntang kan harus diperbaiki, dibesarkan dengan syarat tadi kan. Terus jalan yang namanya di Wotomongosidi, terus jalan Yos Sudarso, ya Yos Sudarso itu kan mulai tumbuh, sudah mulai ada rumah sakit, terus nanti akan dibuat mall. Sudah waktunya jalan Yos Sudarso itu kita lebarkan satu jalur kanan dan satu jalur kiri dengan syarat jalan seperti tadi, ada taman, ada ini yang lampu jalan. Terus jalan Soekarno Hatta, jalan Soekarno Hatta itu kan jalan negara sama dengan Yos Sudarso jalan negara. Nah, memang yang namanya yang membangun jalannya pusat kan, gitu kan. Tapi kan kita kan bisa mengusulkan, bisa komunikasikan dengan pusat dan bisa kita membantu pusat untuk memperbaiki, membantu juga untuk memperbaiki gorong-gorongnya, ya kan, terus trotoarnya, sehingga jalan itu layak menjadi jalan kota. Karena walaupun dia jalan bypass, tapi kan di kota sudah. Minimal dari Kalibalok ke Tugu Raden Intan. Nah, kalau dari Lapangan Baruna ke Tugu Raden Intan kan 20,5 hektar kilo, 20,5 kilo. Nah, kalau Kalibalok kan tidak. Itu dulu minimal kan. Jadi kota kita kelihatan baru kota hebat, kota bersih, kota rapi. Terus jalan Sultan Agung itu sudah waktunya kita lebarkan satu jalur kanan, satu jalur kiri sampai ke Kopri. Kopri kan jalan provinsi, ya kita koordinasikan dong. Karena walaupun dia jalan provinsi, kalau di kota Bandar Lampung, apalagi dia exit tol, itu kan exit tol. Jadi gambar kota. Itu harus kita perbaiki. Baru kita bangun yang namanya Waterfall City ya. Waterfall City itu harus ada, suka atau tidak suka Waterfall City harus jalan lah ya. Di pesisir itu harus indah, harus bisa dinikmati orang. Jangan kita ada pantai, ada laut, tapi kita tidak bisa nikmati. Ini harus buat program Waterfall City. Terus tetap pelelangan gudang lelang, ya masa kumuh kayak itu harus sudah diperbaiki. Masa orang tempat ikan, jual ikan, banjir, becek, dan sebagainya kan itu harus diperbaiki. Tapi bila perlu kerjasama dengan provinsi untuk membangun passing dan sebagainya kan. Nah, baru nanti Jalan Batu Butu. Jalan Batu Butu itu kan tempat wisata alam. Batu Butu, Jalan Lingkar juga itu. Jalan Lingkar, Batu Butu sampai dengan Sukadana Ham. Ya targetnya minimal jalan itu kita lebarkan sempurna, lebar sempurna, jangan ada yang lebar, ada yang kecil kan. Dari lebar sempurna ada saluran air, ada gorong-gorong ya kan. Terus ada lampu jalan. Nanti membangun wisata alam pihak swastanya. Karena swasta kan yang punya tanah-tanah di sana kan. Silakan aja dia bangun. Terus taman di Pangga ya harus kita buat lah. Ruang terbuka hijau kan. Jadi taman di Pangga itu harus kita rapikan. Ya jangan kita yang rapikan, suruh arsitek. Arsitek benar bagaimana supaya taman di Pangga ini menarik. Nanti baru tali akar. Tali akar kita menjadikan destinasi wisata dengan sungai, memanfaatkan sungai itu. Kita kan sungai itu kan bisa kita bagusin kan. Jadi kita bagusin, suruh arsitek juga. Mungkin ada restoran, mungkin ada destinasi wisata, mungkin kita buat replika kapal Bru kan. Terus ada tebing yang tinggi itu kan. Di dekat itu kan. Kan bisa kita buat
apa namanya itu jembatan kaca kan, uji nyali kan, nah kan bisa aja pasti orang datang ke sini. Jadi terus usaha kecil menengah ya kita segalakan, sentra-sentra ekonomi dan yang namanya apa cluster ekonomi, termasuk keripik pisang di Gang PU kita harus rapikan. Jadi kita harus lebarkan jalannya, terus trotoarnya, terus lampu jalannya, dan parkir mobil bus. Jadi mobil bus bisa ke sana, parkirnya sudah ada. Jadi jangan mobil kecil-kecil lah, ini kan di situ tidak berkembang. Kita dorong juga pemerintah memberikan fasilitas juga. Jadi pemerintah hadir di dalam pengembangan usaha kecil menengah itu, termasuk yang di Teluk, Kumplang, jangan itu kan harus juga bagusi kan. Jadi objek wisata juga kan. Kalau tempat pemanggangan kerupuk kan, apa kemplang, terus mungkin beli ikan segar ya kan untuk pempek dan sebagainya kan. Jadi pusat wisata juga, ibu-ibu kan rame-rame beli anu itu, termasuk yang namanya ini adat istiadat lokal yang harus kita gali kan. Jadi yang namanya kampung-kampung tertentu jadi kampung adat kan, seperti di Raja Basa, di Kedamaian, maupun di Gedung Kepakuan. Nah kita kan jadikan kampung adat, supaya di situ tempat belajar tentang adat Lampung, seni tari kan, terus kita belajar tentang apa namanya itu petata petiti, ya kan, terus tentang yang namanya pantun kan, nah itu atau passion, itu kan bisa kita ini kan. Jadi bergerak semua, PKK itu benar-benar kerja PKK, Deka Nasda kan, terus apa Dharma Wanita, kalau itu dikerjakan pasti di kampung-kampung itu sudah jelas, kampungnya pasti bersih, ya kan, kalau PKK itu berjalan kan, kampung itu pasti bersih, kampung itu anaknya sehat, ya kan, selalu masuk ada posyandunya, ada ini barisan kesehatannya. Terus anaknya pasti sekolah, terus rumahnya pasti ada yang namanya apotek hidupnya, sayurannya, dan mungkin ada kegiatan apa produksi ya, termasuk keripik pisang, termasuk mungkin ada yang sulam usus, mungkin tapis, mungkin souvenir. Ini ada kegiatan. Nah ini Pak Wakil, dalam yang Pak Wakil paparkan tadi itu, ketika misalnya nanti Pak Wakil ya diijabah usahanya oleh nanti menjadi wali kota. Nah Pak Wakil sudah paparkan apa yang akan dilakukan. Namun kan persoalan seperti saat ini saja kan, isu di luar itu mengenai Pemkot yang BPC. Apa nih yang akan membangun itu kan butuh biaya. Nah, apa yang akan Pak Wakil lakukan? Sekarang begini Pak, kalau kita memang memimpin itu dengan hati, saya kira pendapatan asli daerah itu akan meningkat. Ya kan? Kalau sekarang ini kan sistemnya pakai typing box, atau mestinya pakai sistem online. Jadi tidak pakai sistem typing box. Kalau typing box kan kalau tidak orang masukin, ya kan dimasukin semua 5, ya kita kan tidak bisa ngelacaknya kan. Tapi kalau pakai sistem online, walaupun dia nakal dibuka kan nanti bisa terekam kembali kan. Jadi memang nunjuk kepala dinas tadi kan, saya tadi kan ngomong di mana-mana selalu kita jangan main-main dengan pi proyek, ya kan? Jangan main-main dengan pi lelang jabatan, dan istri jangan ikut-ikut campur ngurusin pemerintahan kan, ngurusin nak mendingan camat, nak ngatur-ngatur, nak ngangkat lurah, dan jangan narkoba. Itu prinsip dalam kepemimpinan kalau mau bagus. Nah coba bayangkan kalau seandainya kita tidak main-main pi proyek. Kalau kita buat program jalannya pasti tahan lama. Jadi tidak tiap saat kita memperbaiki jalan itu terus. Sekali aja. Dan membuat program yang betul-betul efisien dan efektif. Yang benar-benar berguna. Kalau yang tak berguna tak usah kita buat. Kan gitu kan? Jadi anggarannya kan bisa hemat kan? Nah, terus yang kedua di bidang pendapatan. Nah, kepala dinas pendapatan itu harus orang yang berlian, yang istilah itu baik administrasi dia mampu, baik yang namanya lapangannya dia juga mampu. Jadi yang menentukan juga kepala bidang, pembantu-pembantunya, termasuk kepala seksinya, serahkan sama dia. Karena yang ingin bekerja untuk dia supaya berhasil kan dia. Mencari uang. Kalau saya katakan di Bandar Lampung ini, kalau dulu kan
zaman Pak Edi Sutrisno malah PAD-nya 70. Iya. Itu hanya 70 M kan? Iya. Saya kira pembangunan sama aja 70 M kok. PAD-nya dengan adanya penekanan PBB yang luar biasa dari Pak Herman dan sebagainya, akhirnya PAD kita mencapai 500-an kan? Iya, 500 miliar. Nah, tapi apa yang didapat? 500 di Bandar Lampung. Ya kan? Iya, iya. Apakah jalannya mulus galau? Apakah saluran airnya mantap semua? Iya. Kalau yang namanya flyover kan utang. Oh, utang itu Iya, bukan utang dari loh. PAD. Iya, iya. Kan dulu kan buat flyover 3 Iya, SMS. utang. Iya, SMS. Terus Iya. membuat lagi yang namanya flyover kemiling, flyover apa namanya itu utang juga. Dari SMI ya. Iya, Nah, iya. dari kenaikan 1 tahun ini dari sekian kan, mestinya kan ada sekian persen. Iya. Berapa persen kenaikan? Uber. Kan luar biasa kan Luar dari biasa, 70 dari sampai ini. 70 sampai Nah, 500. kalau kita betul-betul mengeluarkannya secara efisien dan efektif masih cukup dong. Kan begitu gitu. Kita ini kan harus apa? Pemasukannya harus maksimal, Pengeluaran. mengeluarkannya harus efisien dan efektif. Iya. Kalau di situ misalnya tidak cocok untuk flyover, jadi jangan dibangun flyover dong. Mubazir. Iya. Contoh, saya tanya aja. Seperti di jalan, di jalan Pasar Tugu, Oh, iya. kan jalan lurus itu, Iya. dibuat flyover. Iya. Yang tadinya kan di bawah 2 jalur. Iya. Begitu dibuat flyover, yang di bawah jadi 1 jalur. Iya, iya. Naik ke atas. Jadi tetap 2 jalur jalan itu kan. Iya. Ngapain kita naik biaya tinggi-tinggi membuat flyover hanya 2 jalur? Masih mending kita bagusin aja, dirapikan aja, yang bengkok-bengkok kita rapikan jalan itu kan, tetap 2 jalur juga. Ubahnya tak kira-kira mana? Iya. Tidak di ini apa? Kecuali kalau buat flyovernya yang di bawah tadi 2 jalur, kita buat flyover, 1 jalur mati di bawah kan, 2 jalur muncul di atas. Berarti kan terjadi 3 jalur kan? Kalau ini kan 1 jalur, cuma pindah aja 1 jalur ke atas, 1 jalur ke bawah. Bawah. Akhirnya ujung-ujungnya Iya. tempat parkir di bawah. Parkir. Parkir termahal. Iya kan, tempat Iya. parkir termahal. Nah, kan itu dong. Nah, yang model-model pemikiran itu harus pemikiran yang efisien dan efektif. ya. Seperti di underpass di apa namanya itu di depan Unila. Iya. Sebenarnya depan Unila itu tidak perlu ada underpass, dia dilebarkan saja, ya kan, dirapikan. Dulu kan waktu itu kan sudah dilebarkan itu kan, Iya. kan sudah agak berkurang macetnya kan. Nah, dirapikan saja, dirapikan lagi yang belum rapi benar tadi, rapikan lurus ya kan. Iya. Terus jalan masuk Unilanya harus dilebarin. Bila perlu 2 jalur, 1 jalur kanan, 1 jalur kiri, atau 2 jalur kanan, jalur kiri, terus masuk banget. Tidak macet lagi dong. Iya. Posisi tidak macet. Oke. Ini itu dong. Kita ini harus berpikir, pemimpin itu harus berpikir menggunakan dana itu secara efisien dan efektif. Dan kinerja daripada pendapatan harus lebih maksimal. Tidak menutup kemungkinan PAD Bandar Lampung ini kalau dikerjakan secara maksimal bisa mencapai 1,1 T itu bisa tercapai, atau 1,2 T. Oh, yakin? Yakin. Berarti kenaikan sampai 500% ya kalau dia Yakin. 500 miliar. Yakin. Iya, sorry. Palembang bisa kok. Iya. Palembang dengan adanya dulu 700, dia kerja bolak-balik itu dengan kepala dinas diganti kan, dengan UPT-nya semuanya ditentukan oleh kepala dinas yang benar-benar orang yang bisa kerja, bukan orang yang titipan ya. Iya. Bukan titipan, yang kerja. PAD-nya sudah mencapai 1,2 T Iya. dari 700-an. Iya. Bisa, saya kan belajar di Palembang. Gitu. Iya. Sungai Sekanak Palembang aja dulu kotor, sekarang aja sudah bisa jadi tempat wisata. Iya. Masa kita tidak bisa? Bisa. Kan gila-gila itu dong. Iya. Jadi kita jadi pemimpin harus semangat dulu. Iya. Harus punya cita-cita besar dulu. Iya. Nanti baru kita cari jalan keluarnya, strategi kan. Iya.
strategi dan upaya. Kalau kita tidak punya visioner, ya kapan kita mau buat? Itu aja.